Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap sehat walafiat lahir dan batin. Semoga kita selalu terhindar dari segala macam penyakit dan kita telah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, meskipun kalian berada di rumah, tapi saya yakin kalian tetap semangat, tetap selalu menjaga kesehatan. Ya, meskipun kita harus belajar dari rumah kita masing-masing. Hari ini Sir Hasan kembali menyapa kalian lewat rumah pembelajar, rumah cendekia digital. Baik anak sekalian, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga alhamdulillah kembali kita saling menyapa, saling berbagi melalui channel saya, channel Hasanuddin Haris, channel para pembelajar, para cendekia digital. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sebagai contoh dan suri tauladan bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, pada materi pembelajaran jarak jauh kita hari ini, kita akan mencoba membahas materi tentang taharah bagian pertama. Perlu saya informasikan bahwa pada bagian ini, pada bab ini, kemungkinan besar kita akan membahas dalam 3 bagian, karena begitu besar cakupan atau materi dari tahara pada pembelajaran kita pada semester ini. Anak-anak sekalian, tahara itu adalah bersuci. Bersuci. Pada bagian pertama ini kita akan mencoba membahas tentang bersuci dari najis. Ya, bersuci dari najis. Mungkin sudah kalian ketahui atau mungkin sering kalian ucapkan kata-kata najis, ya. Semoga kalian sudah bisa memahami juga apa yang dimaksud dengan najis. Jangan sampai hanya bisa diucapkan tetapi tidak dipahami apa maksudnya. Baik, untuk mengetahui lebih jauh tentang najis, marilah kita bersama-sama mengikuti materi berikut. Sebelumnya, supaya kita dimudahkan oleh Allah, marilah kita membiasakan segala aktivitas kita untuk selalu memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, ya. Doa sebagaimana kita baca sebelum kita belajar, dengan harapan Allah memberikan kepada kita kemudahan di dalam memahami pelajaran serta memudahkan bagi kita untuk mengamalkan pengetahuan yang telah kita pelajari. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membaca doa belajar berikut. Ya, perhatikan, siap, satukan hati, pikiran kita. Mari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sir Hasan yang pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wawafiqni amalan salihan mutaqabbala. Ya, artinya, ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal soleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian,
Semoga doa yang kita panjatkan Allah mendengarkan dan Allah mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita masuk pada pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita, apa yang kita akan capai pada pembelajaran ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah pertama, anak sekalian diminta untuk bisa memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua adalah menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Yang ketiga adalah menunjukkan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 pokok penting yang kita harus ketahui pada pembelajaran ini. Namun demikian, ada hal-hal yang perlu diketahui lebih awal sebelum kita masuk pada 3 tujuan besar ini. Jadi kita akan memulai dari pembahasan najis terlebih dahulu, ya. Baik, anak-anakku sekalian, untuk menghargai waktu, marilah kita membahas bersama-sama tentang taharah atau bersuci dari hadas dan najis. Ya. Apa yang dimaksud dengan bersuci dari hadas dan najis? Seperti yang kalian amati pada gambar berikut. Ya, gambar pertama kita bisa melihat ada anak-anak yang mandi. Jadi salah satu cara bersuci dari hadas itu adalah dengan cara mandi. Salah satu, meskipun ada cara lain. Salah satu ini sekedar pengantar, ya. Jadi salah satu cara bersuci dari hadas itu adalah dengan cara mandi. Mandi. Kalian sudah sering melakukan ini, mandi. Kemudian yang kedua adalah bersuci dari najis. Kita lihat pada gambar, apa gambar di samping itu? Ya, kita lihat adalah ada seorang ibu yang mencuci pakaian. Ya, itu juga salah satu cara bersuci dari najis. Jadi kalian harus pandai bersuci dari hadas dan najis. Kita akan masuk pada pembahasan yang lebih luas lagi. Nah, sekarang kita awali terlebih dahulu dengan pembahasan tentang najis. Awas najis, hati-hati dengan najis, ya. Nah, hati-hati dengan najis. Kenapa kita harus berhati-hati dari najis? Ya, karena najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada di antara kita yang kena najis atau bernajis, maka sesungguhnya dia telah terhalang untuk beribadah kepada Allah. Iya. Jadi sebelum kita beribadah, kita harus pastikan diri kita bersih dari najis. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Jadi kalau kalian ingin sholat, ingin beribadah, maka pastikan diri kalian bersih dari najis. Nah, yang manakah yang dimaksud dengan najis itu? Yang kita harus hindari sebelum beribadah. Nah, di sini kita akan bahas ada 3 macam najis. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan najis muhaffafah atau najis ringan. Yang kedua ada yang disebut dengan najis mutawassithah atau najis pertengahan. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan najis mughalladah atau najis berat. Ini ada 3 macam najis ini. Pembagiannya ada 3, ya, berdasarkan najis yang mengenai tubuh kita. Nah, selanjutnya
kita akan memperdalam satu persatu dari ketiga macam najis tersebut. Apa yang dimaksud dengan najis muhaffafah, apa yang dimaksud dengan najis mutawassithah, dan apa yang dimaksud dengan najis mughalladah. Nah, mari kita perhatikan secara bersama-sama. Jadi hati-hati ya, mohon diperhatikan baik-baik. Jangan dialihkan perhatiannya ke yang lain. Salah memahami, salah mempraktekkan. Salah mempraktekkan, khawatir nanti ibadah kita tidak diterima kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan, mohon perhatiannya. Pertama, kita membahas tentang najis muhaffafah atau najis ringan. Kenapa disebut dengan najis muhaffafah atau najis ringan? Karena najis ini agak mudah untuk dibersihkan. Mudah untuk dibersihkan, sehingga kemudian diberi istilah najis ringan. Bukan karena persoalan bawanya ringan atau ringan ditenteng atau sebagainya, tetapi muhaffafah atau ringan dimaksudkan di sini karena najis ini ringan untuk dibersihkan dibanding najis-najis yang lain atau yang kedua atau yang ketiga. Mari kita lihat seperti apa contoh yang dimaksud dengan najis muhaffafah. Jadi contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Jadi air kencing bayi laki-laki ya, hanya bayi laki-laki. Bukan bayi perempuan. Bayi laki-laki yang belum berumur atau belum genap umurnya 2 tahun. Nah, kalau sudah lewat 2 tahun berarti sudah tidak termasuk lagi pada najis ringan ya. Jadi perlu perhatikan. Yang pertama itu bayi laki-laki belum berumur 2 tahun, dan yang ketiga belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Nah ini. Jadi kalau misalnya dia bayi perempuan berarti tidak termasuk. Nah, kalau dia bayi laki-laki tapi sudah lebih dari 2 tahun, nah, berarti sudah tidak masuk lagi pada kategori ringan. Atau dia bayi laki-laki belum berumur 2 tahun tetapi dia sudah makan sesuatu selain air susu ibu, berarti dia sudah tidak masuk lagi kriteria najis muhaffafah kalau dia kencing ya. Jadi ini perhatikan, bayi laki-laki itu penekanannya. Kenapa bukan bayi perempuan? Nah ini wallahu a'lam ya. Mungkin air kencing bayi perempuan itu sedikit lebih masuk dia di kategori najis mutawassithah karena mungkin agak berat dia dari segi baunya ya, mungkin dari situ pertimbangannya sehingga pada najis ringan ini bayi perempuan tidak dimasukkan. Bagaimana cara membersihkannya? Nah, cara membersihkan apabila kita terkena najis atau air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu ibunya, kalau itu mengenai kencingnya mengenai pakaian kita ya, mungkin karena kebetulan kita menggendong terus kita dikena air kencingnya, maka cara membersihkan pakaian yang terkena najis ringan ini adalah memercikkan atau mengusap air pada permukaan yang terkena najis. Ya, ringannya itu di sini, ringannya di membersihkannya, yaitu memercikkan, hanya memercikkan atau mengusap air pada bagian yang terkena najis atau kencing tadi, kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibunya. Ringannya itu di membersihkannya. Ya, cukup memercikkan atau mengusap air suci pada permukaan yang terkena najis. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami. Itu yang pertama, najis muhaffafah atau najis ringan. Ingat ya. Nah, selanjutnya kita melangkah ke najis mutawassithah atau najis pertengahan. Pertengahan.
Nah, contoh dari najis mutawassithah ini adalah darah, nanah, air seni atau air kencing, tinja, bangkai binatang dan lain-lain. Nah, ini contoh yang termasuk najis pertengahan. Apabila darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang ini mengenai badan kita atau pakaian kita atau tempat kita yang mau tempati sholat, maka kita termasuk atau pakaian kita atau tempat kita termasuk terkena najis mutawassithah atau najis pertengahan. Nah, najis ini terbagi dua. Nah, ada yang disebut dengan najis mutawassithah hukmiyah, dan yang kedua ada yang disebut dengan najis mutawassithah ainiyah. Kita jelaskan satu-satu ya terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan najis mutawassithah hukmiyah adalah yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata bentuknya. Nah, jadi bentuknya sudah tidak ada. Bentuknya, bau dan rasanya itu sudah tidak kelihatan lagi, tetapi kita yakin bahwa pakaian kita, tubuh kita atau tempat kita mau sholat ini pernah terkena najis, seperti pada contoh. Kita meyakini bahwa pakaian kita pernah terkena darah atau pernah terkena nanah atau pernah terkena tinja atau bangkai binatang. Meskipun ini sudah tidak nampak lagi, tetapi kita meyakini pernah dan belum dicuci, maka itu hukumnya adalah termasuk najis mutawassithah hukmiyah. Jadi secara hukum pakaian, tempat atau badan kita masih tergolong terkena najis secara hukum, meskipun najis tersebut sudah tidak nampak karena sudah beberapa hari yang lalu. Nah, cara membersihkan ketika kita terkena najis hukmiyah, mutawassithah hukmiyah adalah menghilangkan zat, rasa, warna dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Jadi dihilangkan zat, rasa, warna dan baunya. Nah, kalau ini yang mau dihilangkan, maka itu harus dengan cara dicuci dengan sabun, dibilas sampai bersih. Ini. Jadi kenapa disebut dengan pertengahan? Karena sedikit agak rumit atau lebih rumit cara membersihkannya dibanding yang pertama tadi. Ini kalau ini secara hukum ya. Nah, secara hukum cara membersihkannya seperti ini. Nah, bagaimana kalau najis mutawassithah ainiyah? Ini ainiyah. Ya, jadi najis mutawassithah ainiyah adalah najis yang tampak wujud atau tampak bentuknya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Jadi masih kelihatan. Ya, bentuk najisnya itu masih kelihatan menempel di pakaian kita atau di tubuh kita. Masih jelas, ya, tidak diragukan. Ya, bekasnya masih ada. Nah, itu ainiyah dari kata ainun, mata, kelihatan. Cara membersihkannya apabila kita terkena najis mutawassithah ainiyah ini adalah mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Mengalirkan, membersihkan dengan mengalirkan air bersih. Ya, sambil mengusap, ngocek ya. Ini sampai bersih betul dari najis tadi itu. Nah, itulah yang disebut dengan najis mutawassithah ya. Najis mutawassithah atau najis pertengahan. Kemudian bagaimana dengan najis yang ketiga, yaitu najis mughalladah atau berat. Nah, kenapa disebut berat? Karena cara membersihkannya ini jauh lebih susah, lebih rumit, lebih repot daripada najis yang muhaffafah dan mutawassithah tadi.
najis mughalladh atau najis berat ini lebih susah, lebih berat cara membersihkannya apabila kita terkena najis tersebut. Dari mana sumber najis mughalladh ini atau najis berat ini? Dari kedua binatang yang tampak di sini. Nah, binatang apa ini, sekalian? Ya, betul. Ini adalah anjing dan ini adalah babi. Nah, sumber daripada najis mughalladh dari kedua binatang ini. Ya, air liurnya anjing. Nah, hati-hati dengan air liur anjing. Jadi kita tidak dilarang untuk memelihara anjing. Nah, tetapi hati-hati dengan air liurnya anjing ini. Kotorannya. Karena ini bisa membuat kita menjadi orang yang terkena najis mughalladh kalau kita terkena air liurnya. Hati. Maka cara membersihkannya adalah pertama, membasuh sebanyak 7 kali air bersih. Jadi kita ambil satu ember misalnya air dengan timbanya, gayungnya. Kemudian setelah itu kita membasuh, menyiram sebanyak 7 kali air bersih pada tempat yang terkena najis mughalladh tadi. Jadi tempat misalnya tangannya kena air liur anjing, maka bersihkan dengan siraman air sebanyak 7 kali air bersih. Kemudian salah satu di antara siraman itu kita menggunakan tanah atau pasir, gosok pakai tanah atau pasir. Nah, ini yang beratnya itu di sini. Dan harus pakai tanah, pasir. Nah, tidak cukup dengan sabun cuci atau sabun mandi, tidak. Syaratnya harus pakai tanah atau pasir. Ya, ini wallahu alam. Mungkin di sini tanah di sini atau pasir ini ada unsur-unsur di dalamnya yang bisa menghilangkan najis yang ada pada kedua binatang ini kalau kita terkena. Hati-hati ya. Jadi sholat kita, ibadah kita tidak sah kalau najis, baik itu najis muhaffafah, mutawassithah, apalagi mughalladh yang ada pada pakaian, tubuh atau tempat kita mau beribadah. Jadi harus diyakini kebersihan kita dari ketiga najis tersebut. Nah, bagaimana dengan anjuran pemerintah sekarang ini? Kita harus selalu membersihkan tangan supaya virus corona tidak mengenai tubuh kita. Itulah pentingnya menjaga kebersihan atau pentingnya taharah dalam Islam. Jangankan membasuh tangan, hal-hal yang berat saja kita dianjurkan untuk menjaga diri. Apalagi hanya membersihkan tangan setiap saat, pakai sabun, pakai hand sanitizer. Nah, itu adalah anjuran agama. Jadi mungkin baru sekarang kita meyakini, memahami betapa pentingnya menjaga kebersihan diri, pakaian dan lingkungan kita, sehingga kita bisa terhindar dari penularan berbagai macam virus, berbagai macam penyakit, termasuk diantaranya adalah penyakit atau virus corona yang sekarang merebak, mewabah di tengah-tengah kita. Anakku sekalian harus menjaga diri, menjaga kebersihan, stay at home, tidak perlu keluar rumah kalau tidak ada yang penting, ya. Jaga kebersihan kita, jaga diri kita dari semua najis, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya yakin kalian sudah bisa memahami apa itu najis muhaffafah, apa itu najis mutawassithah, apa itu najis mughalladh, dan bagaimana cara membersihkan diri kita, tubuh kita, pakaian kita, tempat kita dari ketiga macam najis tersebut. Yakinkan diri kita bahwa kita bersih dari ketiga najis sebelum kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak bersih dari ketiga najis tersebut, yakin dan pasti ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian yang saya banggakan, yang saya yakin kalian bersemangat selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan kita dari
segala najis, dan semoga kita terhindar dari segala macam penyakit dan virus. Oke, baik anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembahasan kita, Sir Hasan akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai pendalaman penguasaan materi kita atau materi kalian pada materi bagian pertama, tahara bersuci dari najis. Kalau masih ada yang belum memahami penjelasan, bisa diputar ulang melalui YouTube pada channel Hasanuddin Haris. Nah, ya, tidak usah ragu-ragu, silahkan dibuka, di-share ke teman-temannya. Jangan lupa di-like dan subscribe-nya ya, biar bermanfaat dan berberkah. Nah, kalau masih ada yang belum dipahami, nanti ditanyakan kepada gurunya, dibuka kembali buku paketnya ya, dan ini mungkin juga bisa mencari jawaban-jawaban atau bertanya ke Mr. Google. Nah sekalian, baik, persiapkan buku catatannya, buku tugas dan pulpennya. Silakan dicatat pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Jadi setelah selesainya penjelasan ini, silakan dijawab dan dikirim jawabannya ke guru agama kalian masing-masing. Pertanyaan pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan tahara? Sudah dijelaskan tadi kan? Kalian sudah bisa memahami, silahkan dijelaskan, bisa dengan bahasa kalian sendiri ya. Yang kedua, mengapa tahara itu penting? Tahara tadi sudah dijelaskan ya, mengapa tahara itu penting bagi kita, terutama kita sebagai seorang muslim. Yang ketiga adalah, sebutkan macam-macam najis dan beri contoh masing-masing. Nah, ini juga sudah dijelaskan tadi. Sebutkan macam-macam najis dan contohnya. Yang ketiga adalah bagaimana membersihkan diri dari najis mughalladah. Najis berat, bagaimana caranya? Nah, ini baru saja Sir Hasan jelaskan. Masih ingat kan? Kemudian yang terakhir adalah, apakah dengan melakukan tahara bisa terhindar dari virus corona? Nah, jelaskan ini ya, jelaskan berdasarkan pemahaman kalian. Ya, jadi tidak usah terlalu banyak, 5 saja dan semua gampang. Insya Allah bisa dijawab, paling 10 menit sudah selesai. Jadi setelah ini kalian menjawab langsung ya di buku tugas masing-masing. Setelah itu hasilnya nanti dikirimkan kepada gurunya masing-masing. Baik anak sekalian, ini terkait dengan penilaian pengetahuan. Nah, untuk melengkapi penilaian kalian, maka di sini juga Sir Hasan meminta kalian untuk mengerjakan satu tugas mandiri, yaitu buatlah video tutorial cara membersihkan diri dari najis mughalladah. Jadi cara membersihkan diri dari najis berat. Nah, bisa dibuat video tutorialnya ya. Nanti kalau sudah bagus, jangan lupa diberi komentar ya. Setiap gerakan disertai dengan komentarnya masing-masing. Nah, kemudian tugasnya dikumpulkan pada pertemuan ketiga. Jadi ini pertemuan pertama, masih ada pertemuan kedua, dan nanti pada pertemuan ketiga tugas mandiri ini baru dikirim atau dikumpulkan ke gurunya masing-masing untuk penilaian keterampilan. Baik anak-anakku sekalian, saya kira cukup pertemuan kita melalui HP dan laptop kalian lewat virtual ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat, bisa dipahami dengan baik, serta insya Allah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kuncinya adalah kita harus menjaga kebersihan, menjaga diri kita, pakaian kita, lingkungan kita dari segala macam najis, dan insya Allah kalau kita sudah bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari, yakin dan pasti kita bisa terhindar dari segala macam penyakit dan virus.
Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau toh ada yang masih kurang, itu datangnya dari Ustaz Hasan. Kalau ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.